rebut kembali semua aset kekayaanku yang diambil paksa suamiku dan ibu mertuaku, serta pelakor busuk itu dengan tunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Waktu sudah menunjukkan jam 7 pagi ketika aku menuruni tangga rumah minimalisku. Dan penampilanku hari itu sama seperti hari-hari biasanya. Blazer hitam yang dipadukan dengan celana jeans biru tua, kerudung minimalis, serta sepasang sepatu kets putih yang nyaman. Aku, Naira Adilia Saputri, siap memulai hari. Aku harus tiba tepat waktu di kafe. Hari ini akan datang investor besar. Kalau proyeknya ini goal, aku bisa membuka cabang. Ucapku pelan sambil menuruni anak tangga. Naira, sarapan dulu nak. Suara Bu Siska, ibu mertuaku, terdengar lembut dari ruang makan. Aku menoleh dan tersenyum. Kayaknya nggak sempat Bu, nanti ketinggalan meeting dengan tim kafe. Tapi terima kasih ya Bu, karena sarapan untukku sudah disiapin. Kalau begitu bawa roti isi aja. Tuh, ada di atas meja. Mama sudah menyiapkan untuk kamu dan Andri. Terima kasih banyak ya Bu. Bergegas aku memasukkan roti isi itu ke dalam kotak makan. Aku harus menghargai makanan apapun yang dibuat oleh ibu mertuaku. Tak lama kemudian, Mas Andri muncul dari dapur. Kemeja putih yang baru disetrika dan jas hitam yang membuatnya terlihat rapi dan percaya diri. Pagi sayang. Mas Andri mengecup keningku dengan mesra. Pagi juga, Mas. Aku bareng sama kamu ya ke kafenya, pintaku. Raut wajah Mas Andri seketika berubah penuh penyesalan. Aduh, maaf sayang. Kayaknya nggak bisa deh. Pagi ini aku ambil jalur yang berlawanan sama kamu. Aku harus pergi ke distributor kopi. Katanya sih ada simpel biji baru. Aku mengangguk. Ya sudah deh kalau begitu. Gak apa-apa kok Mas. Yang kamu lakukan kan demi kafe kita. Hati-hati ya di jalan. Jangan lupa nanti kita ada diskusi konsep interior sama tim desain jam 2 Mas. Oke Bu Bos. Goda Mas Andri padaku. Aku tertawa kecil dan keluar rumah menuju mobil putihku. Sekilas aku menatap rumah bergaya minimalis modern itu. Rumah yang diberikan oleh Papa setelah dia mengusirku, karena menolak dijodohkan dengan pilihan Papa dan memilih menikahi Mas Andri. Pria yang aku kenal dalam sebuah acara sosial komunitas kreatif. Dulu Papa ingin aku menikah dengan anak dari sahabatnya yang katanya seorang pengusaha muda bernama Karim. Saking tidak inginnya aku menikah dengan pilihan Papa itu, aku sampai menolak melihat wajahnya saat fotonya disodorkan padaku. Papa, lihatlah, aku sekarang sudah sukses bersama Mas Andri. Itu artinya pilihanku tidak salah. Aku bahagia, ibu mertuaku juga baik, adik iparku sopan, dan kafe kami sekarang sudah berkembang lebih pesat, batinku. Aku menyalakan mobil. Aku menatap sekilas dari spion samping kanan. Kulihat ibu mertuaku tersenyum dari teras. Entah kenapa, aku merasa senyumannya berbeda dari biasanya. Terasa dingin, tapi aku mencoba mengabaikannya. Kafe Melodi Senja, kafe yang kini aku kelola bersama Mas Andri, sudah berkembang pesat dalam setahun terakhir. Dari yang awalnya hanya menyediakan beberapa jenis minuman kopi dan roti bakar aneka topping, kini menjadi tempat nongkrong favorit anak muda di kota Semarang. Saat ini aku menggandeng tim barista muda dan desainer lokal untuk menciptakan suasana yang unik dan hangat. Di ruang belakang, aku duduk bersama tim manajerial kecilku. Oke,
Jadi hari ini kita bahas dua hal, kataku sambil membuka buku catatan. Yang pertama, soal menu baru untuk bulan depan. Dan yang kedua, progres renovasi dapur belakang. Menu baru, kita sudah siapin 5 varian minuman dan 2 dessert, kata Evi, barista senior. Good job! Aku minta nanti kita adain internal testing hari Kamis. Lalu kalau oke, langsung photoshoot Jumat. Siap Mbak Naira? Aku tersenyum kecil. Para karyawan kafeku tidak pernah memanggilku ibu, biar tidak merasa kesenjangan di antara kami. Itu saja. Siang hari nanti akan ada tamu. Mereka investor asal Jepang yang tertarik dengan konsep budaya lokal yang dikemas secara modern, seperti konsep kafe kita, ucapku dengan antusias. Jadi pastikan sudut mural dan kerajinan tangan dari pengrajin lokal dipoles juga, biar kelihatan stand out. Siap Mbak Naira, jawab para karyawanku. Rapat berjalan serius, tapi tetap santai dan penuh tawa. Aku menikmati suasana ini. Tidak ada tekanan, tidak ada formalitas yang kaku seperti di dunia korporat, tapi tetap profesional. Setelah rapat selesai, aku membantu sebentar di kasir. Seorang pelanggan sempat berkata, "Bu, ini kafenya enak banget. Gak nyangka ownernya ikutan juga. Gak nyangka ownernya juga ikutan jaga." Aku tertawa. Kalau gak ikut turun, saya nggak akan pernah tahu apa saja yang kurang di sini. Atau mungkin kalau ada komplain pelanggan, saya akan bisa cepat tanggap. Kafe ini bukan cuma tempat usaha, tapi bagian dari hidup saya juga. Pelanggan itu tersenyum kagum. Salut sama ibu. Jarang loh ada owner yang kayak ibu. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum, lalu kembali fokus pada antrian. Bekerja seperti ini selalu mengingatkanku bahwa usaha yang aku punya sekarang bukan datang dari nama besar, tetapi dari kerja keras dan sedikit rasa percaya diri bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Malam harinya, aku pulang dari kafe dengan perasaan gusar yang mendera. Bagaimana aku tidak gusar? Calon investor asal Jepang yang akan datang ke kafe sama sekali tidak datang, bahkan tidak memberi kabar. Padahal presentasi untuk bertemu dengan investor sudah sangat matang dan sudah kudiskusikan dengan Mas Andri sejak 3 hari yang lalu. Benar-benar gak profesional. Aku gak nyangka aku di PHP-in sama pembisnis sebesar mereka. Besok aku mau komplain, keluhku. Aku membuka laptop di ruang kerja rumahku. Saat ini sudah pukul 9 malam. Mas Andri juga belum pulang. Katanya sedang dinner meeting dengan vendor bahan makanan. Sambil mengecek email, mataku tertumbuk pada satu notifikasi dari bank yang masuk pada pukul 7 malam. Subjek, ringkasan transaksi rekening bersama, notifikasi aktivitas tak biasa. Alisku mengerit, merasa heran dengan notifikasi itu. Aku pun perlahan membuka lampiran itu. Beberapa transferan keluar tertuju pada rekening yang tak dikenal. Nominalnya sangat besar. Bahkan saldoku saat ini sudah sampai di angka 0. Apa-apaan ini? Aku melanjutkan pengecekan lebih dulu. Memanfaatkan beberapa tool gratis di internet yang biasa ku pakai buat ngecek transparansi vendor dulu. Basic banget sih, bukan hacker-hackeran, tapi cukup untuk tahu kemana uangku mengalir. Apa ini? Gumamku. Salah satu transaksi paling besar mencantumkan keterangan transfer ke Serenita Cafe, nominalnya 850 juta. Aku menatap layar dengan mata membulat. Nama kafe itu asing, tapi yang membuat jantungku berdegup kencang adalah pesan dalam transaksi itu. Kenapa Mas Andri melakukan transaksi sebesar itu tanpa izin dariku, bahkan sampai mengosongkannya? Siapa pemilik Serenita Cafe itu? Aku menutup laptopku perlahan. Ada yang mulai tidak beres. Aku langsung turun dari lantai 2 menuju lantai 1.
Tapi baru saja aku sampai di tengah tangga, aku mendengar, "Rumah ini sudah menjadi milikku sekarang." Aku tertegun di tengah anak tangga, nafasku tercekat. Itu suara Mas Andri, suamiku. Padahal baru beberapa menit lalu aku mengecek saldo rekening bersama kami, yang raib seluruhnya. Uang ratusan juta, bahkan hampir 1 miliar, hilang tanpa jejak. "Rumah ini sekarang sudah menjadi milikku," katanya dari ruang tamu. Darahku seakan berhenti mengalir. Kalimat itu menusuk tepat di dadaku. Rumah ini milik siapa? Ini rumah pemberian papaku. Sertifikatnya atas namaku. Mas Andri sama sekali tidak punya hak. Bagus dong, sayang. Aku kembali dibuat terkejut saat mendengar suara manja seorang wanita yang sepertinya bicara pada Mas Andri. "Apa? Sayang," dia bilang. "Apa-apaan ini?" Tanyaku dengan geram dalam hati. Aku harus memastikan semuanya. Bergegas aku ayunkan langkahku menuju lantai 1, di mana ruang keluarga berada. Aku tiba di ambang pintu ruang keluarga. Kulihat Mas Andri duduk di sofa sambil merangkul bahu seorang wanita yang duduk di sampingnya. Tubuh wanita itu semampai, penampilannya elegan, tapi senyuman di bibirnya sangat menyebalkan. Ada Bu Siska, ibu mertuaku, juga Ivana, adik iparku. Mereka seketika menatap ke arahku, sama sekali tidak terkejut dengan kemunculanku. Justru aku yang merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. "Natasha?" bisikku pelan, seolah nama itu keluar begitu saja dari ingatanku akan pelanggan tetap kafe Melodi Senja. Kalau diingat-ingat, wanita itu kerap terlihat terlalu ramah kepada Mas Andri. Rupanya dia bukan sekedar pelanggan tetap, tapi sepertinya memang ada hubungan spesial dengan Mas Andri. "Ngapain kamu di rumahku?" tanyaku dengan nada berapi-api. "Kalau kamu tahu diri, silahkan kamu pergi dari rumah ini." Wanita itu berdiri, matanya menyipit ke arahku, lalu tangannya dilipat di dada. "Rumahmu? Rumah ini sudah bukan lagi milikmu, tapi milik Mas Andri. Kamu itu cuma beban untuk Mas Andri, Naira Adelia Saputri. Aku bisa membuktikan kalau rumah ini milikku dan atas namaku," balasku menantang wanita bernama Natasha itu. Ivana dan ibu mertuaku nampak tersenyum. Pantas saja perasaanku pagi tadi terasa berbeda. Ada yang tidak biasa dari senyuman ibu mertuaku itu. Ibu mertuaku terdengar bicara. "Rumah ini sudah menjadi milik Andri, dan kamu tidak ada hak apapun atas rumah ini." Mas Andri yang sejak tadi hanya diam, kini beranjak berdiri. Dia mengeluarkan sebuah map dan menyodorkannya padaku. Aku dibuat terkejut setengah mati saat membaca isinya yang ternyata pengesahan balik nama kepemilikan rumah dan kafe yang awalnya atas namaku, kini menjadi milik Mas Andri. Di sana terdapat tanda tanganku. "Kapan aku membubuhkan tanda tangan itu?" tanyaku dalam hati. Setelah aku mengingat-ingat lagi, aku memang pernah membubuhkan tanda tangan di berkas yang disodorkan Mas Andri, yang katanya laporan pembelian kopi untuk kafe kami. "Ini pasti palsu. Aku punya sertifikat aslinya," teriakku dengan nada frustasi. Sayangnya ucapanku hanya dianggap seolah cerita candaan. Mereka malah tertawa. Lebih tepatnya lagi, menertawakan aku. Aku merasa seperti pecundang yang dikalahkan di arena yang kubangun sendiri. Tawa mereka lebih menyerupai denting pisau yang menggores pelan-pelan isi dadaku. Natasha melipat tangannya dengan angkuh. "Kamu pikir semua ini cuma permainan? Ini nyata, Naira. Kamu itu terlalu lugu, terlalu percaya pada Mas Andri. Cinta nggak buta, tapi kamu yang menutup matamu sendiri. Aku akan laporkan ini ke polisi," isaku dengan suara bergetar.
Tapi ancaman itu pun terdengar lemah di antara derai tawa yang memenuhi ruang keluarga. Bu Siska menimpali. Coba saja kalau kamu berani. Kamu sudah tidak punya apa-apa lagi, Naira. Kamu tahu sendiri kan, polisi Indonesia itu seperti apa? Mereka tidak akan kerja kalau tidak ada uang, atau harus tunggu viral dulu. Mas Andri menunduk sedikit, entah karena malu atau karena sedang menyembunyikan tawanya. Kamu gak harus bertingkah macam-macam, Naira. Sekarang kamu sudah tamat. Rumah ini sudah bukan lagi menjadi milikmu. Kafe itu juga bukan milikmu lagi. Bahkan mobilmu juga sudah aku balik nama menjadi milik adikku, Ivana. Aku membeku. Rasanya aku tidak bisa lagi bernafas. Air mataku berderai. Masih berharap ini hanyalah kejutan. Tapi hari ini aku tidak sedang berulang tahun. Mas Andri, bilang sama aku, Mas, kalau ini hanya ngeprank kan, Mas? Ucapku, setengah memohon sambil menyentuh tangan suamiku itu. Wanita bernama Natasha itu mendekat dan menghempaskan tanganku yang sedang menyentuh tangan Mas Andri dengan kasar. Jangan kamu sentuh Mas Andri, dasar wanita sialan, pekiknya. Kamu yang wanita sialan, balasku dengan suara yang tak kalah kencang. Aku juga langsung menjambak rambutnya. Dasar pelacur licik, aku gak akan diam saja melihatmu menghancurkan hidupku. Tapi apa yang terjadi setelahnya benar-benar di luar dugaanku. Plak! Sebuah tamparan keras dari tangan Mas Andri mendarat tepat di pipiku. Selama setahun menikah, ini pertama kalinya Mas Andri menamparku. Kepalaku menoleh ke samping. Dunia seolah berputar-putar, dan nafasku rasanya seperti tercekat. Wajahku terasa panas dan perih. Aku berdiri kaku dengan air mata yang terus mengalir tanpa bisa kutahan. Aku menatap tak percaya pada Mas Andri. Air mataku semakin mengalir dengan deras. Mas Andri, kamu... Tutup mulutmu, Naira. Saranku, kamu terima saja nasibmu dan juga kenyataan ini. Ucap Mas Andri tanpa raut wajah bersalah. Aku tahu kamu tidak punya siapapun selain aku. Jadi aku masih akan berbaik hati kepadamu. Aku tidak akan menceraikanmu dan kamu masih boleh tinggal di rumah ini. Tapi kamu jangan protes dengan apapun yang aku lakukan. Kok kamu gitu sih, sayang? Terus aku gimana? Suara protes itu bukan keluar dari mulutku, melainkan dari mulut Natasha, wanita selingkuhan Mas Andri, suamiku. Cuy, sekarang aku tidak sudi lagi menyebutnya sebagai suamiku. Kulihat Mas Andri menoleh ke arah Natasha dengan tatapan lembut. Kamu tenang saja, sayang. Kamu tetap akan menjadi prioritas utamaku. Rumah ini butuh pembantu, dan dia cocok menjadi pembantu. Apa? Aku hanya dianggap sebagai pembantu di rumah milikku sendiri. Tanyaku dalam hati. Aku mengepalkan kedua tanganku. Rasanya aku ingin menjerit sekencang-kencangnya. Ingin menghancurkan semua barang-barang di rumah ini. Tapi tubuhku terlalu lemah untuk melakukan itu. Terlalu hancur untuk marah secara fisik. Tapi yang tersisa hanyalah luka dan amarah yang menyesakan dadaku. Aku menatap mereka satu persatu. Natasha yang masih berdiri dengan dagu terangkat dan wajah yang penuh kemenangan. Mas Andri yang kini menggandeng tangan wanita itu dengan mesra. Bu Siska yang duduk santai sambil menyeruput teh, bak seolah ini hanyalah drama sinetron murahan. Dan Ivana, adik iparku, yang menatapku dengan ekspresi menyebalkan, seperti sedang menikmati kekalahanku. Kenapa kalian tega melakukan ini padaku? Tanyaku dengan suara serak. Aku bahkan tidak yakin suaraku terdengar. Apa salahku sampai kalian tega menghancurkan hidupku seperti ini? Tidak ada satupun yang menjawab pertanyaanku. Tangisanku pecah, tapi kali ini bukan karena sedih, apalagi karena merasa kalah, melainkan karena aku tahu mereka baru saja membuat satu kesalahan besar.
Mereka mengira aku sudah kalah total, padahal tidak. Aku masih punya nafas, masih punya akal sehat, dan yang paling penting, aku masih punya tekad. Hari ini aku bersumpah, dalam hati yang remuk redam, aku akan bangkit. Dan mereka, satu persatu, akan melihat siapa sebenarnya Naira Adelia Saputri. Mereka pikir aku akan diam saja dan menerima semua ini. Mereka pikir aku tidak bisa hidup tanpa Mas Andri. Mereka pikir aku tidak bisa berdiri sendiri. Semua itu salah besar. Hari ini mereka menghancurkan pengabdian dan kesetiaan seorang istri sah. Tapi besok, mereka akan berlutut di hadapan seorang Nairah, pewaris sah yang telah mereka hancurkan. 3 hari sudah aku dikurung di rumahku sendiri. Mas Andri menutup akses jalanku untuk bisa keluar dari sini. Semua kunci mobil dan pagar otomatis dikendalikan lewat ponsel pribadinya. Bahkan dompetku yang berisi KTP dan kartu-kartu penting tidak tahu dia sembunyikan di mana. Dia juga membuktikan ucapannya. Dia benar-benar menjadikanku kacung di rumahku sendiri. Setiap pagi aku harus menyapu halaman, mengepel seluruh lantai rumah, memasak, mencuci, bahkan membersihkan semua kamar, termasuk kamar mandi. Tubuhku terasa remuk, tulang-tulangku terasa ngilu, perih di pipiku masih terasa hingga kini. Tapi luka yang tidak terlihat justru lebih menyakitkan. Rasanya dihina, dihianati, diremehkan di rumah pemberian papaku sendiri. Yang lebih gilanya lagi, kamar utama yang selama setahun kutempati bersama Mas Andri, kini ditempati oleh Mas Andri dan Natasha. Entah mereka sudah menikah diam-diam atau belum. Tapi 3 malam ini, aku mendengar dengan jelas suara-suara desahan dari dalam kamar itu. Aku tidak bodoh. Aku tahu suara macam apa itu. Sementara aku kini menepati kamar belakang bekas pembantu lama yang sempat beberapa bulan bekerja di rumah ini. Di malam ketiga ini, tubuhku benar-benar kelelahan. Mataku baru terpejam sebentar ketika pintu kamarku terbuka keras. Brak! Aku terperanjat melihat Mas Andri berdiri di ambang pintu. Dia berjalan sempoyongan ke arahku. Wajahnya terlihat memerah. Bau alkohol langsung menyeruak masuk ke hidungku. Mas Andri, kamu ngapain di sini, Mas? Tanyaku refleks. Gak usah banyak tanya, katanya sambil menutup pintu. Kamu masih istriku kan? Jadi lakukan tugasmu. Aku bangkit dan mundur. Jangan gila kamu, Mas. Kamu tidur sama wanita lain tiap malam dan masih minta... Belum sempat kalimatku selesai, dia melompat ke arahku dan mendorongku jatuh ke kasur kecil. Berisik! Teriaknya. Tangan kirinya mencengkram lenganku, sementara tangan kanannya menampar pipiku. Keras dan kasar, hingga bibirku sobek dan berdarah. Aku bilang kamu diam. Lepaskan aku akan berteriak, jeritku. Coba saja. Dia membekap mulutku dengan satu tangannya. Tubuhnya seketika menindihku dan dia melakukannya dengan kasar. Aku hanya bisa menangis, merasakan sakit di bawah sana. Aku sudah berusaha menendang, mendorong tubuhnya, bahkan mencakar punggungnya, tapi dia lebih kuat. Dalam kepanikan, tanganku memukul meja kecil di samping kasur. Jemariku menemukan sesuatu. Hiasan sepanjang 15 cm berbahan kayu yang jadi pajangan di atas meja kecil itu. Tanpa pikir panjang, aku mengayunkan benda itu ke kepala belakang Mas Andri. Buk! Mas Andri mengerang kesakitan. Aku mengayunkan benda itu sekali lagi. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Dia langsung ambruk tak bergerak di atas tubuhku. Aku mendorongnya hingga penyatuan kami terlepas. Mataku seketika nanar. Tanganku gemetar memegangi hiasan kayu yang kini basah oleh darah Mas Andri di bagian ujungnya. Aku harus pergi dari sini, ucapku pelan di tengah kepanikanku. Aku berdiri mengambil jaket tipis dan mengganti pakaian yang tadi sempat dirobek oleh Mas Andri.
Aku bahkan tidak sempat membersihkan darah di sudut bibirku. Aku berjalan sedikit pincang. Belum lagi pinggangku terasa masih nyeri. Tapi aku tidak peduli. Aku harus kabur dari rumah ini sekarang juga. Dengan berbekal ponsel yang diam-diam aku sembunyikan di balik kasur, aku keluar lewat pintu dapur. Tembok belakang rumah itu tidak terlalu tinggi. Ditambah lagi ada tumpukan barang bekas yang bersandar di tembok itu. Hingga aku mudah untuk naik dan melompat ke arah luar. Tapi baru beberapa langkah aku berjalan, tiba-tiba ada cahaya menyilaukan dari kanan jalan. Dan aku tahu cahaya silau itu berasal dari mobil. Hingga pada akhirnya, brak! Aku mengerutkan kening saat aku merasa mataku begitu berat saat hendak dibuka. Tenggorokanku juga terasa kering, seperti tak minum beberapa hari. Aku menghela nafas, seolah baru bisa menarik nafas setelah lama tidak mendapatkan oksigen. Hai, kamu sudah sadar? Aku panggil dokter dulu ya. Dokter? Entah siapa orang baru saja yang bicara dan berteriak memanggil dokter. Yang jelas dia seorang pria. Dan di mana pula aku berada saat ini? Kedua mataku masih sulit untuk kubuka. Aku masih belum bisa mengingat dengan jelas. Suara monitor dan bau desinfektan rumah sakit menguatkan dugaanku kalau aku berada di rumah sakit. Beberapa saat kemudian, terdengar langkah kaki yang masuk ke ruangan ini dengan cepat. Seseorang langsung menyoroti mataku dengan senter kecil. Syukurlah kamu sudah sadar, kata dokter itu. Kamu koma selama 7 hari. Kamu mengalami benturan kepala dan luka memar di beberapa bagian tubuhmu. Apa? Aku koma selama 7 hari? Kepalaku kena benturan? Tanyaku dalam hati. Aku menelan ludah dengan sulit. Perlahan, akhirnya kelopak mataku terbuka sepenuhnya. Dokter wanita yang tadi memeriksaku nampak tersenyum padaku. Tak lama kemudian, wajah seorang pria tampan muncul di sisi tempat tidurku yang lain. Wajahnya tegas tapi teduh. Rambutnya model slicked back. Kulitnya bersih meski agak kecoklatan. Bahu dan dadanya nampak bidang. Dia memakai pakaian casual. Air! Air! Itulah kata pertama yang meluncur dari mulutku. Tenggorokanku yang kering butuh dibasahi. Seorang perawat langsung mendekati dan memberikan minuman kepadaku. Pria yang belum aku ketahui namanya itu membantuku untuk duduk. Setelah selesai minum, aku kembali merebahkan tubuhku. Posisi sandaran ranjang kini dibuat agak berdiri, hingga aku bisa bersandar dengan nyaman. Anda harus makan, agar tenaga Anda kembali pulih, ucap dokter wanita itu. Sebentar lagi perawat lain akan datang untuk membawakan makanan untuk Anda. Saya permisi dulu untuk visit bangsal. Sang dokter pun melangkah pergi meninggalkan ruangan yang bisa kutebak sebagai ruang VVIP. Sementara pria yang baru saja membantuku duduk, kembali duduk di sofa. Siapa pria ini? Yang pasti dia orang yang memiliki banyak uang, hingga memilih memberikan fasilitas kamar yang cukup bagus pada orang yang belum dia kenal. Batinku. Selang 10 menit, seorang perawat muncul. Selamat pagi, ini makanan untuk Anda. Akan saya bantu suapin Anda. Biar saya saja yang melakukannya, ucap pria itu seraya berdiri dan mengambil alih piring stylish dari tangan perawat. Baik Pak, saya permisi dulu kalau begitu. Badanku masih terasa lemas. Bahkan untuk sekedar berbicara pun hanya bisa beberapa kata saja. Selebihnya aku bicara dalam hati. Kulihat pria itu tersenyum tipis sambil duduk di kursi yang ada di sebelah kananku. Kamu tidak usah takut padaku. Aku bukan orang jahat, katanya. Aku hanya mengangguk. Instingku bilang dia orang baik. Meski kini aku pun tidak begitu percaya dengan instingku. Buktinya aku salah menduga tentang Mas Andri. Dengan ketelatenan dia mulai menyuapi makanan ke mulutku. Namaku Kak.
Tapi suara ketukan di pintu menghentikan ucapannya. Dia menoleh ke arah pintu yang perlahan terbuka. Sosok pria tinggi, tampan, dengan setelan jas muncul di sana. "Pak Fatan, sebentar lagi rapat akan dilaksanakan." "Fatan? Jadi pria ini namanya Fatan?" tanyaku dalam hati. "Tunggu aku di lobi. 10 menit lagi aku akan turun," jawab pria itu yang diangguki oleh lawan bicaranya, yang sepertinya merupakan asisten pribadi dari pria yang bernama Fatan itu. Dia lalu kembali menatapku. "Lanjutkan makannya, dan harus habis agar kamu cepat pulih." Berhubung aku sudah sempat makan beberapa suap, jadi tenagaku sudah mulai ada dan bisa berbicara lebih jelas. "Siapa Anda, Pak?" "Namaku Karim El Fatan. Kamu boleh panggil aku Fatan. Yang barusan datang itu namanya Dito, asisten pribadiku," jawab Fatan. Aku mangguk-mangguk. Tebakanku rupanya benar, dan sekarang aku berani menebak lagi kalau Fatan ini adalah seorang pengusaha. "Aku ini orang yang sudah menabrak kamu malam itu. Tapi tolong percaya, itu bukan hal yang aku sengaja. Waktu itu kamu tiba-tiba saja muncul di tengah jalan. Aku sudah injek pedal gas, tapi kamu tetap saja ketabrak." Aku mengangguk perlahan. Kenangan malam itu mulai kembali. Kejadian saat aku kabur dari rumahku sendiri, yang kini sudah dibalik nama menjadi nama Mas Andri. "Aku nggak tahu kamu siapa, tapi setidaknya kamu sudah aman," ucap Fatan sambil kembali menyuapi makanan ke mulutku. "Aku akan bertanggung jawab sampai kamu benar-benar sembuh. Setelah itu aku akan mengantarkanmu ke rumah keluargamu." Aku menunduk pelan. "Namaku Naira," jawabku dengan suara yang sedikit serak. Dia tersenyum kecil. "Senang bisa kenal sama kamu, Naira." Selesai makan, Fatan pamit karena ada urusan bisnis. "Nanti sore aku akan kembali lagi ke sini. Kamu istirahat yang cukup, Naira." Aku mengangguk lagi, sedangkan Fatan langsung pergi meninggalkan ruang rawat ini. Kini aku sendirian, menatap sekeliling ruangan ini. Apa aku harus memberitahu Papa tentang kondisiku? Tapi aku malu. Aku sudah membuat kesalahan dan bikin Papa kecewa dengan memilih keluar dari rumah demi Mas Andri. Kini sudah 3 hari aku terbaring di rumah sakit, tetapi rasanya seperti sudah berbulan-bulan. Meski luka fisikku mulai membaik, luka di hatiku justru semakin dalam. Setiap kali memejamkan mata, wajah Mas Andri, Ibu Siska, dan Natasha berkelebat, menertawakanku, merendahkanku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ponselku hilang, dompetku raib. Aku terisolasi dan takut. Bagaimana aku bisa memulai lagi dari nol? Namun di tengah kegelapan itu, ada satu cahaya yang menerangi hariku. Fatan, pria yang tidak sengaja menabrakku, namun merawatku dengan penuh perhatian. Ia tidak pernah absen menjengukku. Setiap hari, dia akan datang dengan senyum tipisnya yang meneduhkan. Perlahan aku mulai merasa nyaman di dekatnya. Tanpa kusadari, aku menceritakan semuanya. Tentang ayahku yang marah padaku, tentang pilihan bodohku menikahi Mas Andri dan menolak pilihan papaku, tentang kafe dan rumah yang kini direbut sama mereka, dan tentang pengkhianatan yang menghancurkan hatiku. Aku bahkan menceritakan secara detail tentang perjodohan yang aku tolak mentah-mentah. Papa ingin aku menikah dengan anak sahabatnya, seorang pengusaha muda. Ceritaku, suaraku tercekat. Aku tidak tahu mengapa wajah Fatan berubah, tapi Fatan hanya mendengarkan dengan tenang. Matanya menatapku lurus. "Aku terlalu bodoh, Fatan. Aku bahkan menolak melihat fotonya. Aku buta karena cinta palsu Mas Andri." Sore itu, Fatan kembali datang. Ia duduk di kursi sebelah ranjangku, menatapku lekat. Ada jeda panjang di antara kami. Hening,
tapi tidak canggung. "Naira," panggilnya lembut, memecahkan keheningan. "Apa kamu ingin bertemu dengan papamu?" Jantungku terasa berhenti berdetak. Pertanyaan itu, meski singkat, tapi terasa bagi petir. "Tidak, Fatan," jawabku cepat. Suaraku bergetar. Aku menunduk, tidak sanggup menatapnya. Aku, aku malu. Aku sudah mengecewakan papaku. Aku memilih jalan ini, dan lihatlah sekarang. Aku hancur, Fatan. Aku bukan lagi putri kebanggaannya. Fatan menghela nafas. Ia meraih tanganku perlahan. Sentuhannya hangat dan menenangkan. "Naira, dengarkan aku. Semua orang bisa membuat kesalahan. Kamu tidak harus menanggung semua ini sendirian. Kamu butuh keluargamu. Tapi, apa papa akan menerimaku?" Air mataku yang selama ini kutahan, akhirnya tumpah juga. Bagaimana kalau papa semakin membenciku? Aku sudah membuat dia malu di depan sahabatnya. Aku sudah membuat dia kecewa karena menolak perjodohan itu. "Aku tidak berpikir seperti itu," jawabnya. Suaranya mantap. Seorang ayah tidak akan pernah membenci anaknya. Sebab sebesar apapun kesalahan yang kamu buat, kasih sayang seorang ayah tidak akan pernah hilang. Percayalah, Naira, papamu pasti akan mengkhawatirkanmu. Aku menggelengkan kepala. Air mataku mengalir semakin deras. "Kamu tidak tahu, papa sangat keras. Dia tidak akan memaafkanku begitu saja." Fatan tersenyum. Senyum yang penuh keyakinan. "Naira, justru karena dia keras, dia pasti ingin kamu bangkit. Beliau ingin kamu kembali kuat. Jika kamu tidak menghubungi beliau, bagaimana beliau tahu bahwa putrinya masih hidup? Bagaimana beliau tahu bahwa kamu membutuhkan beliau sekarang? Tapi aku bahkan tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah. Aku tidak tahu harus bilang apa." Bisikku lirih. Fatan mengusap punggung tanganku perlahan. "Kamu punya dirimu, Naira. Itu yang paling penting. Kamu harus tunjukkan pada papamu bahwa kamu adalah putrinya yang kuat. Putrinya yang akan bangkit kembali, bukan putrinya yang patah dan menyerah. Bukankah kamu ingin membalas mereka? Ini adalah langkah pertamamu, Naira. Kamu tidak bisa melakukan semua ini sendirian. Kamu butuh dukungan." Perkataan Fatan menyentuh relung hatiku. Ada benarnya juga. Bagaimana aku bisa membalas perbuatan Mas Andri dan komplotannya itu, jika aku terus terpuruk dalam rasa takut dan malu? Aku butuh papaku. Aku butuh kekuatannya. Aku butuh dukungannya. Bagaimana aku bisa menghubungi papaku? Tanyaku dengan suara serak. Sedikit harapan mulai muncul di mataku. Fatan tersenyum. "Kamu serahkan saja padaku. Aku akan membantumu. Kamu hanya perlu berani untuk menghadapi papamu, berani untuk memulai lagi. Kamu lebih dari sekedar wanita yang dihancurkan oleh cinta palsumu itu. Kamu adalah Naira Adelia Saputri, seorang wanita yang kuat dan tangguh. Tunjukkan pada mereka semua siapa kamu yang sebenarnya." Mendengar kata-kata itu, semangatku seolah bangkit kembali. Aku menatap Fatan, dan di sana aku melihat lebih dari sekedar kebaikan. Ada sebuah janji, sebuah harapan yang memberikanku kekuatan. Aku mengangguk, meyakinkan diriku sendiri dan Fatan. "Baiklah kalau begitu, aku akan melakukannya. Aku akan bertemu dengan Papa." Suntikan semangat dari Fatan tadi malam masih terasa kuat di dadaku. Setelah 3 hari dirawat, kondisiku sudah jauh lebih baik. Pagi itu, aku sudah siap meninggalkan rumah sakit. Fatan menungguku di lobi dengan senyum yang menenangkan. Kami berdua naik mobil mewah miliknya.
dan Fatan mulai melajukan mobilnya menuju satu-satunya tempat yang bisa memberiku kekuatan, rumah Papa. Sepanjang perjalanan, hatiku tak karuan. Keraguan dan ketakutan kembali datang. Bagaimana jika papaku mengusirku? Bagaimana jika papa menolak kehadiranku? Bayangan wajah kecewa papa terus menghantuiku. Namun Fatan menyadari kegelisahanku. Ia menggenggam tanganku dengan lembut. "Kamu tenang, Naira. Semuanya akan baik-baik saja," bisiknya. Genggamannya memberiku kekuatan, seolah-olah ia memindahkan seluruh keyakinannya ke dalam diriku. Kami tiba di depan gerbang rumah Papa yang bermodel Eropa. Di balik pagar yang kokoh itu, kemewahan yang dulu kutinggalkan kini terlihat begitu asing. Jantungku berdebar kencang. Fatan memencet tombol klakson sekali. Dan tidak butuh waktu lama, gerbang besar itu pun terbuka. 2 satpam yang sudah lama bekerja di sana langsung membukakan gerbangnya. "Selamat datang kembali, Non Naira dan Fatan," sapa mereka sambil membungkuk hormat. Aku terkejut. Non Naira dan Fatan? Kenapa mereka memanggil Fatan dengan sebutan Den? Dan bagaimana mereka bisa tahu nama Fatan? Bukankah ini kali pertama Fatan datang ke rumah Papa? Di teras depan, Papa sudah berdiri menunggu. Wajahnya terlihat menua, dengan garis-garis kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikannya. Aku segera turun dari mobil dan berlari ke arahnya. "Papa!" Isak tangisku pun pecah. Aku langsung memeluknya dengan erat, menenggelamkan wajahku di bahu kokohnya. "Maafkan aku, Pa. Maafkan aku." Papa membalas pelukanku dengan tidak kalah erat. Beliau mengelus rambutku dengan sayang, sentuhan yang sudah lama aku rindukan. "Shh, Papa sudah memaafkan kamu, sayang. Ayo, kita masuk. Karim, kamu masuk juga ya." Aku terperanjat. "Karim? Bagaimana Papa bisa tahu nama lengkap Fatan?" Aku bahkan belum sempat memperkenalkan Fatan kepadanya. Fatan, atau lebih tepatnya Karim, mengangguk kepadaku, seolah mengatakan, "Sebentar lagi kamu akan tahu semuanya." Kami bertiga duduk di ruang tamu yang megah. Papa menatapku dan Karim secara bergantian. "Naira, Papa tahu kamu pasti bingung," ucap Papa memulai percakapan. "Kamu tidak pernah tahu bahwa Fatan yang menolongmu ini adalah orang yang selama ini Papa sebut Karim. Anak sahabat Papa. Dia adalah orang yang Papa jodohkan denganmu." Aku membeku. "Jadi, Fatan adalah Karim?" Aku menoleh ke arah Fatan. Ia hanya tersenyum tipis. Pantas saja namanya terdengar tidak asing. "Tapi bagaimana bisa, Pa?" Papa menghela nafas. Matanya dipenuhi rasa bersalah. "Papa yang meminta Karim untuk mencarimu. Papa mendengar kabar bahwa suamimu itu tidak baik. Papa juga tahu kafe Melodi Senja milikmu sudah beralih ke pemilikan. Papa mencoba menghubungi kamu, tapi ponselmu tidak aktif. Papa khawatir sama kamu, Nak. Papa merasa bersalah telah mengusirmu waktu itu. Papa tahu kamu adalah putri Papa satu-satunya, dan kebahagiaanmu adalah yang paling utama. Tapi kenapa Papa meminta Karim untuk mencariku?" tanyaku. "Karena dia adalah orang yang paling Papa percaya. Dia sudah Papa anggap seperti anak Papa sendiri," jawab Papa. "Papa ingin memastikan kamu aman, dan ternyata takdir mempertemukan kalian dengan cara yang tidak terduga. Papa sangat bersyukur kamu baik-baik saja, Nak." Air mataku kembali mengalir. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan. Aku tidak pernah sendirian. Papaku selalu memperhatikanku dari jauh. "Papa akan membantumu. Semua aset yang mereka ambil akan kita rebut kembali.
Papa akan memastikan mereka membayar mahal atas apa yang telah mereka lakukan padamu. Aku memeluk Papa. Air mataku kembali membasahi kemejanya. Terima kasih, Pa. Aku menyesal. Tidak ada yang perlu kamu sesali, Nak. Potong Papa. Yang penting sekarang, kamu sudah pulang. Kita akan bangkit bersama. Papa menatap Karim dengan penuh kebanggaan. Terima kasih, Nak Karim. Kamu sudah menjaga Naira untuk Papa. Itu sudah kewajiban saya, Om. Jawab Karim tulus. Saya sudah berjanji pada diri saya sendiri untuk menjaga Naira sejak pertama kali saya mengenalnya untuk dijodohkan. Aku menatap Papa dan Karim atau Fatan bergantian. Mereka berdua adalah kekuatanku. Bersama mereka, aku tidak takut lagi. Hari ini, aku, Naira Adelia Saputri, aku kembali. Dan mereka telah mengkhianatiku. Aku tahu siapa sebenarnya aku. Kekuatan dari Papa dan Karim atau Fatan membuat semangatku kembali menyala. Tidak ada lagi rasa takut. Yang ada hanyalah tekad untuk mengambil kembali apa yang sudah menjadi milikku. Pagi itu, Papa menelpon seorang pengacara handal keluarga kami, Pak Syarif. Syarif, tolong datang ke rumahku sekarang. Perintah Papa dengan suara tegas. Ada masalah yang harus kamu tangani. Tak lama kemudian, Pak Syarif pun tiba. Ia adalah pria parubaya dengan tatapan tajam dan pembawaan yang tenang. Tapi aku tahu betul, ia adalah salah satu pengacara terbaik di Semarang. Papa menceritakan semuanya, mulai dari pengkhianatan Mas Andri hingga pemalsuan dokumen dan kekerasan yang aku alami. Fatan juga ikut menceritakan saat menemukan aku dalam kondisi yang tak berdaya. Pak Syarif menyimak dengan saksama. Jadi Anda memohon bantuan saya untuk memenangkan kasus ini? Tanya Pak Syarif setelah Papa selesai berbicara. Tentu saja, Syarif. Jawab Papa. Saya ingin mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Saya ingin mereka tahu siapa yang mereka hadapi. Baik, Pak, ujar Pak Syarif dengan keyakinan penuh. Beri saya waktu sehari saja. Saya akan bekerja sama dengan tim saya. Saya akan pastikan semua aset yang diambil alih oleh Andri akan kembali lagi ke tangan Nona Naira. Aku menatap Pak Syarif dan Papa bergantian. Aku tahu di balik ketenangan mereka ada kekuatan yang tak tergoyahkan. Sehari kemudian, Pak Syarif kembali lagi. Kali ini ia membawa beberapa berkas dan tersenyum puas. Fatan yang sejak kemarin terus mendampingiku, duduk di sampingku. Nona Naira, semua dokumen kepemilikan yang dipalsukan oleh Andri sudah kami batalkan. Kata Pak Syarif, semua aset sudah kembali atas nama Anda. Tangisanku pun akhirnya pecah. Namun kali ini adalah tangisan haru. Terima kasih banyak Pak Syarif. Terima kasih, Pak. Fatan mengusap punggungku. Ini baru permulaan, Naira. Sekarang saatnya kita mengambil kembali apa yang telah menjadi milikmu. Dengan dokumen-dokumen sah di tangan, kami berempat, aku, Papa, Fatan, dan Pak Syarif menuju kafe Melodi Senja. Kafe yang menjadi saksi bisu kesuksesan dan kehancuranku. Di depan pintu kafe itu, aku meminta mereka untuk menungguku. Aku ingin menghadapi mereka sendirian terlebih dahulu. Aku akan masuk lebih dulu, kataku. Aku ingin melihat bagaimana mereka mengelola kafe ini. Hati-hati, Naira, pesan Fatan, menatapku khawatir. Aku mengangguk dan masuk ke dalam. Kafe yang dulunya ramai, kini terlihat sangat sepi. Interiornya berantakan, dan beberapa sudut mural yang dulu kubanggakan kini kotor. Aku tahu semua ini dari Evi, barista setia yang dipecat Natasha. Ia memberitahuku bahwa setelah aku pergi, Natasha memecat semua karyawan yang dekat denganku, dan operasional kafe menjadi kacau, sehingga banyak pelanggan yang kabur. Di meja pojok, aku melihat Mas Andri, Natasha, Bu Siska, dan Ivana sedang ngobrol.
Mereka semua nampak tenang. Natasha nampak bangga dengan kafe yang ia klaim menjadi miliknya. Aku pun mendekatinya. Wah, wah, lihat, siapa ini? Si mantan istri yang sudah diusir, ledek Andri. Sudah jadi gembel sekarang ya? Kok bisa sih sampai ke sini? Mau minta uang? Aku menatap mereka satu persatu. Hatiku dipenuhi dengan amarah. Aku datang untuk melihat bagaimana kalian menghancurkan kafe ini. Kafe ini milik kami sekarang, Jalang, teriak Natasha dengan angkuh. Kamu siapa berani-beraninya datang ke sini? Kamu tidak tahu diri, Naira? Timpal Ivana. Sudah miskin, datang ke sini lagi. Aku hanya diam, mendengarkan hinaan mereka yang terus-menerus. Andri, yang tidak pernah tahu siapa ayahku karena aku menikah tanpa restunya, menatap Fatan dan Papa yang kini berada di belakangku. Oh, sudah punya om-om hidung belang yang baru ya? Hina Andri. Dasar tidak punya malu sama sekali ya. Mau dapat uang dari mana lagi coba? Sekarang kamu sudah jadi jalang, bersembunyi di balik om-om hidung belang. Jaga bicaramu, Andri, gertakku. Kamu tidak tahu siapa yang kamu ajak bicara. Saat hinaan mereka memuncak, tiba-tiba beberapa polisi datang. Andri dan yang lainnya tersenyum penuh kemenangan, mengira polisi datang untuk membela mereka. Namun senyuman itu langsung luntur ketika polisi mulai memasang borgol di tangan mereka. Apa-apaan ini? Teriak Andri terkejut. Kami tidak bersalah. Lepaskan kami. Pak Andri, kamu ditangkap atas tuduhan penggelapan aset, pemalsuan dokumen, dan kekerasan dalam rumah tangga. Jelas seorang polisi. Papa maju ke depan, berdiri tegak. Jangan lupa juga, Pak, mereka juga telah menyekap anak saya, menjadikannya budak, dan melakukan penganiayaan fisik dan mental. Wajah mereka langsung pucat. Mereka menatapku, lalu pada Papa dan Fatan, dengan tatapan yang tak percaya. Pak Syarif menunjukkan berkas-berkas kepemilikan kafe yang kini sudah atas namaku lagi. Siapa Anda sebenarnya? Tanya Andri dengan suara bergetar. Beliau adalah ayah dari wanita yang kalian hina, pengusaha yang paling disegani di Semarang, jawab Pak Syarif dengan nada dingin. Mendengar itu, mereka langsung roboh, menangis dan bersujud di kakiku, meminta ampun. Naira, maafkan kami, Naira. Kami tidak tahu. Maafkan kami. Maaf, setelah semua yang kalian lakukan, tidak semudah itu. Jawabku dengan tatapan kosong, tanpa sedikit pun rasa iba. Tolong Naira, kami tidak tahu dia papamu. Tolong ampuni kami, Naira, rintih Natasha. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka digelandang ke mobil polisi. Tangisan penyesalan mereka mengiringi kepergian mereka. Akhirnya, aku bisa bernafas lega. Ini adalah awal baru untukku. Dan bersama Papa dan Fatan, aku akan kembali menjadi Naira Adelia Saputri yang sebenarnya. Kejadian di kafe hari itu menjadi akhir dari penderitaan dan awal dari babak baru dalam hidupku. Setelah semua kebohongan dan penghinaan itu terbongkar, aku tidak lagi merasakan kebencian. Yang ada hanyalah rasa lega dan ketenangan. Aku kembali ke rumah Papa, kembali ke pelukan hangat yang sudah lama kutinggalkan. Karim atau Fatan selalu berada di sisiku, tidak pernah lelah memberikanku dukungan. Ia membantuku bangkit, tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara mental. Beberapa bulan berlalu dan hidupku kembali normal. Kafe Melodi Senja kembali berada di bawah kendaliku. Dengan bantuan Evi dan beberapa karyawan lama yang kembali, kami bekerja keras untuk mengembalikan nama baik kafe. Pelanggan lama yang sempat pergi, satu persatu kembali datang. Kafe Melodi Senja kembali menjadi tempat favorit di Semarang. Bahkan kami sudah berencana untuk membuka cabang baru. Di sisi lain, Andri dan keluarganya beserta Natasha harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.
Mereka ditahan di penjara atas tuduhan penggelapan aset, pemalsuan dokumen, dan kekerasan. Aku mendengar kabar bahwa mereka hidup menderita di sana. Semua yang mereka banggakan kini hancur lebur. Karma berjalan, dan itu membuatku menyadari bahwa keadilan itu nyata. Pada suatu sore, saat senja mulai menyelimuti kota Semarang, Karim datang ke kafe. Ia mengajakku ke sebuah taman yang indah. Di sana, dia berlutut di hadapanku dengan sebuah buket bunga mawar berwarna putih. "Naira Adelia Saputri," ucapnya. Suaranya tulus dan penuh cinta. "Sejak awal aku tahu kamu adalah jodohku. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk menjagamu. Sekarang, aku ingin menepati janji itu. Maukah kamu menjadi istriku?" Air mataku menetes, bukan karena sedih, tetapi karena kebahagiaan. Akhirnya aku menemukan cinta sejati. "Iya, aku mau," jawabku dengan suara bergetar. Beberapa minggu kemudian, kami melangsungkan pernikahan di bawah langit senja yang indah. Dengan nuansa Islami yang kental, Karim mengucapkan ijab kabul. Suaranya lantang, penuh keyakinan. "Saya terima nikahnya Naira Adelia Saputri binti Hoirul Anam Saputra. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Seketika itu juga, hidupku berubah 180 derajat. Aku tidak lagi menjadi Naira yang rapuh, melainkan Naira yang kuat dan penuh cinta. Aku menemukan kebahagiaan sejati dalam pernikahan yang didasari kejujuran dan ketulusan. Hidup adalah perjuangan yang penuh liku, di mana kadang kita harus terjatuh ke dasar jurang agar bisa melihat cahaya bintang yang sesungguhnya. Bahwa kehancuran tidak selalu berarti akhir, melainkan awal dari sebuah kebangkitan yang lebih indah. Mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak harta yang kita punya, melainkan pada seberapa kuat hati kita untuk bangkit dari keterpurukan. Menemukan cinta sejati dan memaafkan masa lalu yang telah membentuk kita menjadi sosok yang lebih tegar. Tamat.